Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, untuk mendapatkan rizki yang banyak, ini kadang kita hanya mengandalkan yang namanya bekerja, tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya yang berpengaruh terhadap hal itu. Untuk itu, Al-Fakir dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan satu aspek yang amat sangat penting berkaitan dengan agar rizki kita senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana topik yang akan kami bahas ini berkaitan dengan bagaimana kita selaku seorang laki-laki ataupun suami ini akan mengalir deras ketika kita menghargai atau menghormati perempuan atau istri kita. Kenapa begitu? Karena secara logika, baik itu kita menggunakan teori ataupun dasar keagamaan, kebahagiaan istri akan berpengaruh terhadap mudahnya suami mendapatkan rizki. Hal ini tertuang di beberapa hadis Rasul. Juga tentunya kalau kita pikir menggunakan logika, setiap suami bekerja kemudian mendapatkan doa istimewa dari seorang istri, maka insya Allah bekerjanya suami akan tenang dan berkah. Tapi ketika si suami bekerja dalam kondisi tidak nyaman, ada problema keluarga atau masalah di dalam keluarga yang kemudian dibawa ke tempat kerja, tentunya ini menjadi satu efek yang mengurangi terhadap efektivitas kerja dan tentunya juga berakibat pada berkurangnya rizki kita. Maka yakinlah bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar-benar menghargai harkat dan martabat seorang perempuan, sehingga kaitannya dengan rizki pun Islam ini tetap selalu mengkaitkan bahwasanya keberkahan rizki suami, kelancaran rizki suami, termasuk juga kemurahan rizki suami, ini bergantung pada bagaimana ketika kita menghormati seorang perempuan atau menghormati istri-istri kita. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, "Istausu bin nisa'i khairan." Kata Rasulullah, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita." Hal ini menjadi satu indikasi bahwasanya Islam amat sangat mendukung atau mendorong para suami berbuat baik terhadap istri-istrinya. Di dalam hadis lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dikatakan bahwasanya khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Demikian kata Rasulullah. Maka dalam hal ini harus senantiasa memuliakan serta menghormati istri kita, karena kunci keberkahan di dalam hidup kita salah satunya terletak pada istri kita. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi juga dikatakan, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Lah, kalau kita melihat bagaimana figur Rasulullah sebagai teladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat sangat memuliakan istrinya. Termasuk salah satunya adalah Siti Aisyah. Kepada Siti Aisyah, Rasulullah itu memanggil dengan panggilan yang amat sangat romantis, yaitu panggilannya dipanggil Khumaira, yang artinya adalah kemerah-merahan. Kemerah-merahan dalam arti di sini di dua pipi ini kemerah-merahan. Artinya kalau kita tafsiri lagi, yang maknanya di situ adalah cantik. Jadi Rasulullah itu memanggil Siti Aisyah dengan panggilan Khumaira. Lah, langkah Rasulullah ini adalah bagian dari memberikan contoh kepada kita, menghormati terhadap istri, mengagungkan terhadap istri. Yakinlah, yakinlah saudara-saudaraku semua bahwasanya membahagiakan istri atau perempuan itu merupakan salah satu pembuka pintu rizki yang paling lebar untuk keluarga. Hal ini tentu ada beberapa alasan yang melatar belakanginya, bahwasanya ridho dan kebahagiaan istri ini merupakan kunci suksesnya suami, kunci kelancaran rizki di dalam keluarga. Alasan yang pertama, istri itu merupakan bidadari kedua setelah ibu kita. Jadi bidadari pertama itu adalah ibu kita.
Ketika istri kita menjalani hidup dengan positif, maka semua anggota keluarga juga menjalani hidup dengan positif. Kemudian yang kedua, ketika istri itu bahagia, maka semua anggota keluarga akan bahagia. Ketika istri menjalani hidup dengan positif, maka semua anggota keluarga juga menjalani hidup dengan positif. Ini pasti, karena kunci di dalam keluarga senyum itu akan terwujud nampak keberadaban manakala istri menampakkan senyum yang baik terhadap keluarganya. Makanya efeknya di sini ketika istri itu bahagia, maka di dalam keluarga itu akan menjadi keluarga yang amat sangat bahagia. Yang ketiga adalah istri yang bahagia itu akan menjadi penyemangat untuk suami dalam mencari rezeki. Ya bagaimana tidak? Ketika si suami akan berangkat kerja mendapatkan senyuman dari istri, tentunya di tempat kerjanya di situ akan menjadi tenang. Begitu pulang ke rumah dari tempat kerja disambut dengan senyuman oleh istri, maka suami akan menjadi bahagia dan memiliki semangat untuk bekerja di hari-hari berikutnya. Kemudian istri yang bahagia akan selalu memberikan dukungan dalam keadaan apapun. Karena kenapa? Hal itu menjadi sumber semangat bagi suami agar selalu bangkit di saat sang suami menghadapi kesulitan. Kemudian yang kelima adalah istri yang bahagia akan senantiasa bersyukur atas uang pemberian suami berapapun nilainya. Dan Allah berjanji, orang yang mensyukuri nikmat akan diberi kenikmatan yang berlipat ganda. Lah, dalam teori terbalik, dalam teori terbalik, misalnya, kalau yang saya ceritakan tadi adalah ketika istri kita itu bahagia, efek atau dampak positifnya terhadap suami sangat jelas sekali. Tapi ketika kita balik, bagaimana ketika istri kita marah, murung dan banyak mengeluh, akan dampak apakah di situ akan berdampak pula pada konsentrasi dan semangat suami? Tentunya sangat jelas sekali. Ini sangat berdampak negatif gitu ya. Kondisi ini tentu akan menghalangi semangat suami mencari rezeki, terlebih karena suasana hati istri yang tidak jernih, doa yang biasa disematkan saat suami pergi tidak lagi terucap. Maka otomatis di sini akan mengurangi keberkahan terhadap rezeki dan pekerjaan suami. Nah, untuk itu ini bukan menjadi alasan atau modus istri untuk mudah marah atau pura-pura tidak bahagia hanya karena keinginannya tidak terpenuhi ya. Karena bagaimanapun suami memegang peran utama dalam keluarga, salah satunya adalah memberikan nafkah, baik secara lahir maupun secara batin. Suami setidaknya harus memahami bentuk nafkah lahir istri. Dan yang paling penting di dalam keluarga itu ketika kita akan mendapatkan rizki yang berkah dan dimurahkan oleh Allah, jangan sampai kemudian ada istilahnya maling menjadi maling. Kita menutupi apa yang kita miliki terhadap suami, suami juga menutupi apa yang dimilikinya terhadap istri. Tapi yang paling penting adalah kita harus transparan, harus saling tahu antara apa yang menjadi aset keluarga ini harus sama-sama diketahui, dirawat bersama dan dikembangkan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran rezeki kepada saudara-saudaraku semua, memberikan kelimpahan dan keberkahan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini besar barokah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.